Wah, Gagah sekali ini banget gagah sekali. Goyang Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, ada suaranya enggak? Musiknya tadi? Ada. Oke, itu sebagai penyemangat ya. Iya, suka pengen goyang, Pak. Mantap ya Siti. Iya. Oh, ya, gimana kabarnya pagi ini? Semuanya sehat-sehat? Baik, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sekarang itu ya kita harus jaga kesehatan ya. Sekarang musim penghujan juga kita harus hati-hati karena di Cianjur ya sedang terjadi Iya, Pak. gempa gitu ya. Ya semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Amin. Baik, untuk sekarang itu berdoa ya. Berdoa dulu silahkan. Siapa KM-nya? Kuku, Pak. Oh iya Kuku, silakan pimpin doa Kuku. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dalam hati. Doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kuku yang sudah mengawali doa untuk kegiatan hari ini. Baik, sebelum selanjutnya ya kita Bapak absen dulu. Nunung Solihah hadir? Hadir, Pak. Ya, Awaludin hadir. Awal suka ngelamun wae. Awal ada Pak tadi, Pak? Oh, lagi ke belakang ya? Ke belakang kayaknya, Ya. Pak. Wike ada Wike? Hadir, Pak. Ya, Novi. Hadir, Pak. Kuku. Hadir. Yayi. Hadir. Siti Rodia. Hadir, Pak. Dian. Hadir. Renia. Hadir, Pak. Dan terakhir Dwi, hadir Dwi. Hadir, Pak. Oh ya, ada lagi yang terakhir lagi, Zahir. Lupa ya, Zahir ada? Saya murid baru, Pak. Oh iya, belum kemasukan ke absen. Iya, Bapak tulis dulu nanti ya. Baik, kalian sudah rapi belum pakaiannya? Coba lihat. Kuku, itu bajunya masukin Kuku. Ya. Dan itu Siti itu pakaian jangan dilipat-lipat ya, itu tangannya. Ini kepanjangan, Pak. Kok panjangan ya? Iya. Dan saya, Pak. Dan lihat di sekitaran kalian mungkin ada sampah. Ada enggak? Tidak ada dong, Pak. Oh iya, jika ada buanglah sampah pada tempat. Udah piket Pak tadi, Nah, Pak. oh iya. Tadi Iya. Kalau Yayi itu buang mantan kepada mana Yayi? Pada tempatnya ya. Baik, untuk menambah semangat di pagi hari ini ya, kita akan menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung ya, dan juga untuk menyapa warga Jawa Barat. Kota kenang-kenangan sudah lama bintang tak berjumpa denganmu. Sekarang telah menjadi lautan di bunga kembali. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, semoga tadi kita sudah menyanyi dan tambah semangat gitu ya. Nasionalismenya juga tambah seperti itu ya. Baik, kita masuk ini ya. Oh ya, saya ditemani seseorang nih. Kembaran saya.
Mirip Feby ya, Kok Pak. mirip, Pak? Feb. Siap, Pak Fafi. Oke. Itu adiknya ya, Pak. Bantuannya ya. Assalamualaikum Kembaran itu, Pak. warahmatullahi Kembarannya ya, wabarakatuh. Pak. Kok bisa begitu ya, Baik, Pak? perkenalkan nama saya Feby, akan menemani kalian dalam pembelajaran kali ini, yaitu materi tentang drama. Drama. Oke ya. Nah, jadi ya, pembelajaran kali ini ya tentang teks drama. Ya, ini pelajaran yang baru ya. Nah, mungkin di SMP-nya itu pernah ya belajar tentang drama. Drama itu apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Main peran, Pak. Oke, Siti bagus. Ya, drama itu bermain peran. Ada juga pementasan ya. Ada juga yang lainnya? Acting, Pak. Acting. Iya, seperti Pura-pura, itu. Pak. Drama itu pura-pura, Pak. Drama itu sedih, Pak. Iya, iya. Jadi kalau drama itu ya mementaskan atau memerankan seseorang itu diangkat ke atas panggung gitu ya. Nah, jadi untuk pokok bahasan kita kali ini itu menganalisis alur cerita babak demi babak dan konflik gitu ya dalam drama yang dibaca atau ditonton seperti itu ya. Selanjutnya, Nah, perhatikan lagi ya. Feby akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan alur drama yang dibaca atau ditonton disertai alasan dan bukti yang benar. Yang kedua, menjelaskan babak demi babak dalam teks drama disertai dengan alasan dan bukti yang benar. Dan yang ketiga adalah menjelaskan konflik Ngeri, Pak. dalam drama Kembarannya. disertai alasan dan bukti yang benar. Oh iya, terima kasih Feby. Itu kepencet sendiri ya sama Feby. Ya, jadi ya kita akan belajar tentang drama ya karena drama itu juga penting ya untuk diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui cerita orang lain gitu ya, juga bisa mengetahui keluh kesah yang diimplementasikan dari naskah drama atau video drama ke kehidupan sehari-hari gitu ya pengalamannya tuh. Terus selanjutnya gitu ya. Jadi tujuannya itu yang pertama tadi sudah dijelaskan gitu ya. Kita akan menjelaskan tentang alur drama, yang kedua tentang babak demi babak, dan yang ketiga adalah konflik. Seperti itu. Iya. Jadi untuk pembelajaran kali ini jangan itu kukuh ya, jangan buat gaduh lagi. Papa, maaf izin ke toilet ya. Oh iya, silakan Novi. Nah, jadi nanti ada penilaian dari Bapak ya tentang sikap, terus tanggung jawab dan disiplinnya. Ya, kukuh ya. Ya, dan lainnya juga. Nah, Bapak akan menampilkan sebuah video ya nanti akan menjadi ini. Kalian akan memecahkan masalahnya gitu ya di LKP. Siap, Bapak. Ya. Nah, perhatikan ya, simak videonya. Oh iya. Itu ya, iya Pak yang nari Pak. Ini drama Bapak ya yang dipentaskan ya. Iya. Hebat Bapak, aduh, nanti saya nonton deh ke sanggarnya. Pengen ikutan, Pak. Nah, ini muncul tokohnya. Dari kampung Samalan Lega, Cikalo, Tasikmalaya. Aku dari keturunan penari Ronggeng.
Ini apa sih Pak? Sinden. Nah, Ini ini sedikit. mereka ya. Onggeng ya ini. Ya ini kidul. Di sebuah hajatan desa, aku menemukan pujangga hatiku. Drama. Dia adalah Kosim, lelaki yang menjadi suamiku. Awalnya aku tidak mau menikah dan membuat hati Kosim sedih. Kosimku sayang, maaf, aku tidak bisa menerima lamaranmu. Aku tidak tega melihat wajahmu yang kasihan itu, sayangku. Aku tidak tega. Lalu, aku menerima lamaranmu. Puas kau, Kosim. Puas kau, Kosim. Menari untuk mendapatkan uang yang banyak. Kau juga tahu kan, sayang? Karena selendang ini, kita bisa membeli apa saja yang kita butuhkan. Apa saja yang kita perlukan untuk buah hati kita. Untuk selendang ini selalu bersamaku. Kalian tahu, penonton, aku sangat senang ketika melihat putriku peluk sirna oleh senyuman mentari kecilku. Dia adalah penerusku. Dia Darmaningsih. Lalu menusuk ke dalam hati. Itulah yang ibu ajarkan kepadaku. Karena aku ingin menari di tempat ibu bersemayam. Aku tak bisa. Aku tak bisa. Sampai di gunung ini, di hutan yang angker ini, hingga babak jurang ini yang menelanku. Sampai aku hilang untuk selamanya. Dalam hati kita, dalam legenda kita, setiap malam Jumat keramat, jika kalian berani, kalian akan melihat selendang ini menggantung di atas pohon. Hutan ini
Gunung Ronggeng. Oke. Ya itu ya. Yayi kok malah tidur Yayi? Kamu Yayi. Aduh, saking ininya menikmatinya Pak nih dramanya. Gitu. Nah, itu video dari kakak kelas kalian ya. Kemarin ikut lomba FLS 2N tingkat provinsi. Gitu. Yang juara itu, Pak. Iya, alhamdulillah juara kedua. Siapa Nunung ya kalau nggak salah ya? Nanti aku ikutan. Iya. Nanti Nunung ya Iya. selanjutnya ya jadi aktornya ya. Saya Iya, juga mau Pak. Pak belajar. Tahu, Pak. Iya. Nah, baik anak-anak ya. Nah, di tampilan ini ada struktur, alur atau plot. Nah, jadi ini satu kesatuan gitu ya. Satu kesatuan, ada strukturnya dari mulai pemaparan, komplikasi, klimaks atau konflik, anti klimaks dan penyelesaian. Hasilnya Nah, di sini kenapa satu kesatuan ya? Karena sesuai dengan pembelajaran kita hari ini gitu. Yang pertama tentang alur ya. Yang kedua tentang apa tadi? Babak demi babak. Izin ke WC dulu Pak. Ya, silakan. Yang ketiga tentang konflik. Ya. Baik awal, Bapak mau tanya nih. Kalau menurut awal itu alur itu apa awal? Jalannya cerita, Pak. Jalannya cerita. Ya. Kalau tidak ada alur ya, pasti cerita itu akan terasa hambar ya. Iya. Yang selanjutnya itu ada babak demi babak. Nah, Siti, ada Siti. Pak, aduh sakit perut, Pak. Oh, kenapa Siti? Boleh ke belakang nggak, Pak? Oh ya boleh. Kalau bisa ke Bentar, UKS Pak, ya. juga ya. Kalau ini ya, iya. Iya, ini. Ya, Minum es tadi, Pak. ya silakan. Terus ada yang mau menjelaskan nggak babak itu apa? Bagian Pak. Bagian, oke, bagus ya. Sesi per sesi gitu Pak. Sesi per sesi ya, tepat sekali gitu ya. Sesi per sesi dari drama itu sendiri ya. Nah tadi juga sudah lihat ya, ada mati lampu kan ya. Nah itu sebagai penciri ya, sebagai penciri bahwa babak pertama sudah selesai dan masuk ke babak kedua. Terus yang ketiga itu konflik. Siapa yang mau menjelaskan konflik? Saya Pak. Saya Pak. Ya silakan. Konflik itu masalah Pak. Oh konflik itu masalah. Iya pintar Dean ya. Nah jadi tanpa Pak. konflik. Siapa? Ya Kuku gimana? Ini Pak Raja Drama Pak. Oh ya Kuku ya aktor. Konflik itu keributan Pak, ribut. Ribut. Konflik, Pak. Kalau ribut, Iya. ribut mulu. Iya Pak. Suka tawuran kayak Tawuran Oh iya. Kuku wajah antagonis, Pak. Cocok ya. Kuku jadi raja antagonis nih. Kuku. Ya betul ya. Berarti itu ada unsur fisik ya, unsur fisik dari konflik itu sendiri gitu. Nah nanti kalian ya bekerja kelompok. Ya Kuku gimana? Kalau nangis itu berarti konflik juga Pak. Oh iya nangis juga konflik gitu ya. Nangis antara misalnya dirinya sendiri dengan Tuhannya. Hati ada di dalam ya. konflik ya Pak. Konflik batin tapi Iya konflik batin itu ya Kuku namanya gitu. Kalau marah pokoknya. Emangnya ada berapa jenis Iya. konflik banyak Pak? tempat itu. Oke perhatian lagi Feb. Silakan Febi. Febi. Kita penjelasan ya. Feb. Ini baca Feb. Baca itu. Oh, baca. Iya jelasin ke ini anak-anak. Pusing ya ribetnya. Iya Baca. berarti nggak boleh gitu. Kok gitu sih baca. Nah gitu baca
ya. Miripnya sama Pak Febi ya. Baik, Enggak saya ada akan Pak. membacakan yang pertama. Ya, yang di film Alur. India loh Pak, yang di Muhammadan Alur itu tuh cerita kayak atau sering boneka. disebut dengan Oh iya. adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang sambung menyambung menjadi satu. Hus. Salah. Itulah. Sambung menyambung dalam suatu cerita. Ya. Nah, berdasarkan kausal itu ada 3. Yang pertama alur maju ke sini. Yang kedua alur mundur. Yang ketiga maju mundur. Dan selanjutnya adalah berdasarkan kondisi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fedi. Sudah cukup. Oh, sudah ya. Ya, terima kasih. Nah, jadi anak-anak jangan seperti itu ya. Itu contoh yang tidak baik. Tadi disuruh sama bapak. Iya, bandel itu. Iya, kembali fokus ya anak-anak. Nah, ini tentang alur ya. Tadi benar juga tadi disampaikan oleh siapa yang pertama tadi itu ya tentang alur. Potongan ini ya. Iya. Jadi alur itu cerita atau sering disebut dengan plot gitu ya. Nah, jadi ini rangkaian peristiwa atau kejadian yang sambung menyambung gitu ya dalam suatu cerita. Seperti tadi gitu ya, ada pemaparan, terus muncul masalah gitu ya. Terus puncaknya ke konflik, peleraian dan terakhir itu ending ya atau penyelesaian. Iya. Nah, ini berdasarkan kausal gitu ya. Yang pertama ada alur maju. Ada yang bisa menjelaskan ke alur maju itu apa? Boleh Pak, saya Pak. Iya, dia Edwi, silakan. Iya Pak. Alur maju itu biasanya alur yang menceritakan cerita yang secara kronologis Pak, dari masih kecil, dewasa hingga nanti tuanya gitu. Iya. Susah sampai senang. Iya. Iya, baik sekali ya. Jadi alur maju itu alur yang dari awal ceritanya itu sampai selesai gitu ya. Nah, gitu. Terus yang kedua alur mundur. Siapa nih yang mau menjelaskan alur mundur? Saya Pak. Ya, silakan Novi, gimana? Alur mundur itu jalan ceritanya kembali ke masa lalu Pak. Oh iya. Jadi ada flashback. Flashback. Iya, pintar. Tepuk tangan buat Novi. Ya. Nah, jadi biasanya ini cerita itu ya India ya, film India suka ada flashback. Favorit saya Pak. Oh iya. Hidayah Pak biasanya. Ya itu katanya suka nonton drakor dah ya iya. Drakor sama India Pak. Oke, kalau di drakor itu ada alur mundurnya enggak, Yayi? Ada, kayak Oh, Saigu ada. itu loh Pak, kerajaan. Oh gitu. Iya. Yang paling Udah jelas sinetron Pak, Iya, sinetron Hidayah. Kukuh Pak, kukuh Hidayah. Nangis Hidayah. Syarma. Iya. Iya. Aku menangis ya. Sinetron Hidayah tuh Biasanya Pak, kalau aku yang menangis ada- itu alur maju ya enggak? Ada flashbacknya enggak? Ada ini aku menangis. Ada Pak. Oh, Ada ada. Pak. Banyak banget Pak. Iya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga alur campuran ya. Ada yang bisa menjelaskan alur campuran? Saya Pak, saya. Ya, Kuku silakan gimana? Pak, itu tuh Pak kayak yang di film Titanic tuh Pak. Jadi cerita tuh ya masa lalu. Taunya dia Film Titanic. kapan? Iya film Titanic nonton lah rame itu, ya kan? Kenalin ibu aku Rosnya. Iya. Kadang Masih kecil cerita udah nonton. masa lalu, kadang kembali cerita sekarang. Iya. Itu sering dibikin pusing tuh Pak. Tapi itu menarik sih, jadi pusing. Ya, jadi ya bagus ya. Jadi alur campuran itu ada alur majunya gitu di tengah-tengah, tiba-tiba flashback gitu ya. Terus maju lagi dan kembali lagi ke cerita yang awal itu sampai selesai. Nah, itu biasanya alur campuran ya karena film itu tidak beda jauh kan ya dengan drama gitu. Ya, Juga Pak, dengan di sastra drakor yang juga lainnya. sama. Iya, gitu. Nanti ada plot twistnya Pak. Tanya Pak, Iya. kalau di soal tanya Pak. Oh iya. Kalau di soal tuh Pak, Iya nanti ya. sering diberi ada pilihan alur maju mundur. Mm-mm. Itu Pak. Iya, iya.
Ya, Tuh lanjut. boleh tak Pak? Suka nggak maju mundur maju. Iya. Cantik. Kalau itu campuran ya, kuku ya. Suka ada gitu ya. Campuran. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, berdasarkan kondisi. Nah, seperti tadi ya, ada 5 gitu ya. Nah, berdasarkan kondisi ini sebuah jantungnya gitu ya, jantung dari sebuah inti cerita. Misalnya dari Struktur pemaparan, mungkin ya Pak. ya strukturnya gitu. Pemaparan misalnya ceritanya itu sendal jepit kukuh misalnya ya. Nah, jadi di pemaparan ini yang pertama apa? Pengenalan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya, terus tempat di mana kuku Awal tinggal gitu ya. cerita. Iya, teman-temannya gitu. Nah, selanjutnya masuk ke komplikasi, yaitu muncul masalah. Salah. Nah, berarti kalau tadi judulnya sendal jepit, berarti masalahnya tentang apa? Ada yang bisa nggak? Ya, bisa ya. Kehilangan sendal jepit ya, kuku. Nah, di sini muncul masalahnya. Selanjutnya yang ketiga, nah ini ada puncak masalah atau konflik ya. Nah, ini klimaksnya. Iya, ternyata Iya. nangis Pak. Iya. Nah, di sini Kawan yang ngambil sandal tuh Yayi. iya. Bulat jadinya. Pak, Yayi jajan aja Pak. Iya, gimana sih? Ya nggak apa-apa gitu ya. Di sini nih klimaks itu ada konflik misalnya sendalnya itu dicuri oleh Dwi ya. Nunung. Oh, oleh Nunung, boleh ya. Sendal kuku itu dicuri oleh Nunung. Nah, sehingga ada muncul konflik. Konfliknya mau apa? Mau fisik atau mau batin? Fisik batin aja Pak. Namanya bisa ya Pak. Fisik, Nunung yang dihajar. Jangan Iya. gitu. Oh iya, misalnya konflik fisik ya, konflik fisik. Nah, karena kuku, ya karena kuku tidak kehabisan kesabaran gitu ya, sehingga misalnya kuku melempar Nunung dengan botol air misalnya ya. Nah, Kekerasan dalam rumah Pakai tangga. batu bata aja Pak. Nangis, Pak. iya misalnya ya. Nangis. Seperti itu. Nah, selanjutnya turun ke anti klimaks ya. Atau di sini tahapannya itu peleraian. Nah, biasanya di sini muncul tokoh keberapa? Ketiga tritagonis Pak. Nah, tokoh ketiga pintar ya. Tritagonis ya. Nah, misalnya muncul Zahir nih ya. Zahir sebagai sebagai PRT lewat. penengah. Ya, Pak RT-nya. Atau polisi dia. Iya. Nah, misalnya Zahir muncul gitu ya. Kenapa ini gitu ya sampai Nunung nangis gitu. Nah, Zahir menengahi gitu ya. Ternyata di sini ada salah paham misalnya. Nunung itu salah mengambil sandal gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi Zahir ini menengahi sehingga kuku sama Nunung itu ya saling memaafkan. Pak. Nah, ini turun ke penyelesaian. Ending ya. Endingnya Nunung sama Zahir ya Pak. Wike, coba endingnya apa Wike? Endingnya Pak mereka berdamai Pak. Akhirnya Pak. Berdamai. Happy ending. Happy ending atau sad ending? Terima kasih Pak Nunung sama Zahir. Iya, berarti ini happy Endingnya happy cintaku ending. bersemi karena sendal jepit Pak. Wah, luar biasa Novi. Tepuk tangan buat Novi. Nunung nih. Ya, melengkapi ya. Menganggap Zahir sebagai pahlawan. Cinta di situ. Kuku hebat, sutradara nih kuku. Iya, mantap ya kuku. Cocok ya. Baik, selanjutnya ya perhatikan ya. Feby silakan untuk membaca. Itu malah main kartu. Feby.
Itu baca Feb. Baca. Kartu coki-coki ya. Enggak. Panjang. Iya, Feby nggak boleh gitu. Lagi main kartu. Ya. Nggak boleh Enggak. main kartu. Feb, kemana? Malah menghilang. Feby, ya, elah. Papa Ya. ditinggalin deh. Itu jangan jangan contohkannya itu Jangan contoh yang kasih tidak tahu baik. ya. Iya. Zahir Pak suruh bacain. Oke, ada Zahir ya. Iya. Zahir silakan. Nah, ini babak ya, tentang babak, silakan Zahir baca. Baik, babak dalam drama. Babak dalam drama adalah suatu kisah kecil yang menggambarkan suatu kejadian tertentu. Cerita dalam drama biasanya mengandung beberapa babak yang paling berkaitan satu sama lain. Dalam karya prosa ada istilah episode atau bab tertentu sebagai pembagian cerita. Babak adalah istilah potongan-potongan cerita dalam drama. Wow, luar biasa sekali. Ekspresinya tepuk tangan buat Zahir. Iya, nanti Zahir belajar monolog sama Bapak ya. Ekspresinya itu sudah muncul gitu. Luar biasa. Ayo Pak, nanti kita main drama Pak. Iya, siap. Nah, jadi babak ini adalah potongan-potongan cerita gitu ya. Nah, biasanya kalau dalam drama di atas panggung itu ditandai dengan matinya lampu ya. Pernah lihat nggak drama di mana gitu, di YouTube atau di gedung pertunjukan? Pernah? Pernah Pak, di rumah Pernah, Pak. Iya. Di gedung teater Pak, pernah. Nah, biasanya itu kalau mati lampu, misalnya ada pergantian tempat ya. Babak. Nah, di sana yang dimaksud dengan babak ya, misalnya babak pertama pengenalan tadi seperti cerita Pak Kuku, terus masuk ke babak kedua yaitu hilangnya sendal kukuh gitu ya. Nah gitu, jadi per babaknya itu berbeda. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kayak ngobrol aja Pak sama dia Pak. Ya. Ada yang ditanyakan tidak? Udah ada Pak, Tidak. udah jelas. Ya, lanjut ya. Nah, Febinya nggak ada ini. Ngambek mungkin ya. Nggak mau disuruh. Ya, yang selanjutnya itu Siapa Pak? ya teman Bapak yang Febi virtual gitu, nggak ada. Itu fotonya siapa Pak? Nah, ini siapa yang tahu fotonya? Yang atas? Ini teh siapa ya? Ayo, siapa yang pakai topi? Putu. Putu Wijaya. Nah, ini yang pakai topi Putu Wijaya ya, dia seorang teater kawakan gitu. Wah, Bapak tadi pakai itu mirip itu ya. Oh iya. Iya, Febi itu mungkin fansnya. Iya. Nah, yang kedua ada siapa ini? WS Rendra. Ya, ini legend seniman ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah tentang konflik. Nunung dari tadi nggak ada, yang nggak kelihatan Nunung. Nunung ada nggak? Telepon aja Pak. Ada Pak. Iya, Nunung. Sama buku tuh Pak. Iya Pak. Ada Pak, itu ketutupan sama Iya. Wike Oh Pak. iya. Nunung ya kecil ya. Ya Nunung silakan baca Nunung. Yang konflik apa ya? Iya, baca silakan. Konflik adalah pertentangan atau ketegangan dalam sebuah drama. Iya, konflik adalah pertentangan atau ketegangan gitu ya. Jadi ini bumbu paling jitu gitu ya dalam sebuah cerita gitu. Gak ada konflik. Gimana kalau gak ada konflik? Ceritanya hambar enggak? Nggak rame Ya, dong. enggak seru gitu ya. Hambar Pak. Iya, hambar. Nah, tadi juga dijelaskan gitu ya bahwa ada konflik fisik gitu ya. Fisik tadi itu contohnya baku hantam bisa ya. Atau berhubungan dengan kontak fisik gitu. Badan. Yang selanjutnya itu ada konflik batin ya. Nah, misalnya curahan hati kepada Tuhannya. Ya, itu bisa nggak disebut konflik batin? Bisa Pak. Bisa. Iya, terus diputusin ya. Ya kemarin diputusin ya.
Ya Pak, Nah, kemarin Yayi juga terjadi Pak sama konflik saya ya Pak? habis putus. Ya, konflik Konflik batin. 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 Iya, Nah, pacarnya gitu. Kuku selingkuh, Pak. Sama Nunung ya. Iya. Pernah Pak. Iya. Iya. Biasa Pak, pelakor Pak. Nah, untuk sekarang ya, kita masuk ke diskusi. Terima kasih Bu. Ya, takutnya kalian lupa Bapak ini mengelompokkan kelompok ya. Silakan untuk duduk berkelompok Itu Bapak sekarang. berisik siapa sih? Awal ya berisik. Ya, awal jangan perhatikan awal ya. Ini Iya, Bapak. Pak. Ya, silakan untuk ngobrol membentuk aja kelompok. dong, dengerin. Saya kelompok 1 ya Pak. Iya. Kuku, Sini. Dian, Reni sini. Ayo kita. Kuku sini. Tolong ini bagikan LKPD Kuku ya ke teman-temannya. Iya. Siti. Ayo. Kuku sini LKPD-nya minta Kuku. Cepetan. Ya, sudah berkelompok duduknya ya. Ya. Sudah, ya, Kuku. sudah itu LKPD-nya ya, sudah di Yuk. tangan masing-masing. Oh, Balik. ya. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan LKPD-nya ya. Di sana juga ada contoh naskah drama. Wah, Ya. panjang banget nih Pak. Iya, gitu. Baca semua Pak. Baca Oh, buat Iya, PR aja. karena ini menuntut kalian untuk ini ya, membaca. Itu untuk literasi ya. Masa tadi kalian bisa sampai hafal, kalian nggak bisa gitu ya. Nah, sekarang kalian Literasi ya, Pak. menganalisis dari segi struktur alur ya. Terus selanjutnya dari babak, ini udah ada babak, udah Ya. Bapak jelaskan tadi juga ya. Dan konfliknya ya. Siap Silakan Bapak. untuk diskusinya diberi Ya. waktu 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Jika ada yang ditanyakan nanti Bapak akan menghampiri gitu ya. Nah, selanjutnya Siap, nanti Pak. Oke, Pak. dipresentasikan ya gimana? Iya siap Pak. Nanti bertanya kalau ada ini. Iya. Nah, nanti dipresentasikan ya semuanya ke depan gitu dan semuanya ikut memberikan tanggapan. Ya, silakan. Baik, gimana sudah? Sudah. Iya, Sudah, ya. Pak. Waktunya juga sudah. Ini 10 menit. Baik, siapa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oh, kelompok 1, kelompok Yayi ya. Ya. Ya, silakan Yayi presentasikan. Ayo Dian. Ya, Mana Dian oke. jadi moderator ya Pak. Iya, silakan. Semuanya kebagian ya. Iya. Diskusi ya. Ya berdua Ya. Reni sama Siap ya, saya. teman-teman ya. Siap ya. 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 Ya, kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk penyaji atau pemaparan materi akan disampaikan oleh Yayi dan Renia. Untuk Yayi silahkan untuk menyajikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Sesuai dengan tugas di LKPD, ini yang pertama yang dicarinya adalah tentang alur. Alur yang tergambar di dalam teks tersebut adalah dari judul drama Nyai Ronggeng adalah alur maju. Alasannya karena si tokoh menggambarkan dari awal permasalahan sampai akhir. Nah, yang kedua, tokoh di sini yang ada pada drama itu adalah Sulastri, Darmaningsih, dan Kosim.
Sedangkan untuk struktur alurnya, pengenalan masalahnya adalah Sulastri dan Darminingsih tidak diperbolehkan menari ronggeng. Untuk masalah yang keempat, penjelasan tentang babak kedua, yaitu Darminingsih di sini sebagai anak dari Sulastri muncul ke atas pentas. Dia memperkenalkan diri karena dia sangat suka menari seperti ibunya. Tapi saat menari, Darminingsih diperhatikan oleh laki-laki yang cukup umur. Tidak lama kemudian Darminingsih tahu bahwa laki-laki yang sering memperhatikannya itu adalah Kosim atau ayah dari Darmaningsih. Nah, ada tragedi saat Darmaningsih pulang ini diikuti oleh seseorang yang tersesat di gunung dan dia terperosok ke jurang dan meninggal. Lanjutnya untuk masalah kelima, di sini tentang babak ketiga ada Kosim atau ayah Darminingsih dan suami dari Sulastri yang menerangkan bahwa Darminingsih tidak meninggal. Dia ada di hati kita. Dalam legenda kita, Kosim pun menerangkan bahwa itu adalah sasakala tentang Gunung Ronggeng. Nah, dilanjut ya dengan Renia penjelasannya. Silakan Renia. Baik, terima kasih untuk moderator dan Yai sebagai teman diskusi saya. Kesempatan ini saya akan melanjutkan hasil pekerjaan kelompok kami, yaitu berkaitan dengan masalah poin ke-6. Pada poin ke-6 ini kami membahas tentang konflik yang terjadi pada teks drama, ya. Konflik yang terjadi pada drama Nyai Ronggeng ini adalah konflik batin, ya. Kemudian pada masalah ke-7 kami menganalisis tentang karakter tokoh Darmaningsih. Nah, karakter yang digambarkan pada tokoh Darmaningsih itu pertama ceria, yang kedua suka menari dan teguh pendirian, ya. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah ke-8. Di sini kami menyajikan tentang karakter tokoh Sulastri. Tokoh Sulastri itu karakter dewasa, selalu bertekan akan selalu tertekan akan permasalahan. Kemudian masalah yang ke-9 itu adalah tentang amanat, ya. Amanat pada teks drama Nyai Ronggeng, ya. Amanatnya itu adalah sebuah pekerjaan adalah ikhtiar yang halal, entah itu penari, petani, pedagang, dan yang lainnya, ya, profesi apapun itu, maka janganlah kita memandang sebuah pekerjaan penari, ya, adalah suatu pekerjaan yang negatif, karena itu semua pekerjaan yang halal, begitu, ya, amanatnya. Berikutnya yang ke-10, ya, masalah yang ke-10 pada teks drama tersebut adalah tokoh Kosim dalam drama tersebut sebagai peran pembantu, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Dian. Ya, Iya, baik. Terima silakan. kasih pada Yai dan juga Renia atas sajian materinya. Baik, cara selanjutnya itu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi, silakan. Jahir. Jahir. Ya, saya mau bertanya, Ya, Jahir, ya, silakan. seperti dijelaskan oleh tadi itu Renia, ya. Itu peran Kosim itu sebagai apa ya tadi, ya? Kosim tuh kayak di akhir-akhir tuh Kosim. Izin menjawab perannya, ya. Langsung jawab saja boleh, Bapak? Ya, silakan Renia. Terima kasih, Pak. Saya ulangi, ya, Jahir. Kosim itu di dalam dramanya sebagai peran pembantu. Kalau istilahnya tidak salah, saya ingat Bapak pernah menjelaskan tritagonis, ya, Pak? Ya, bisa jadi gitu, ya. Jadi peran pembantu itu tidak begitu penting, tapi berpengaruh gitu dalam sebuah
cerita seperti itu. Terima kasih Pak, saya kira jadi peran pembantu gitu ya. Terima kasih. Waktu yang suka bersih-bersih ya, Jahir ya. Iya, bagus Jahir. Ya, bagus Jahir pertanyaannya ya. Kali itu Luar Jahir. biasa. Bukan, bukan Ija. Iya. Pak ART itu Maya. Ya. Silakan Dian, mungkin ada lagi teman-teman yang lain Ya, Dian. silakan teman-teman yang lain. Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin menanggapi, mengomentari Boleh dari izin kelompok kami? bertanya. Ya, silakan Boleh. Dewi. Iya, izin bertanya tadi yang dijelaskan oleh Yayi tentang konflik. Kenapa dalam drama itu termasuknya konflik batin? Mohon penjelasannya. Karena kalau yang tadi ditampilkan di sini ada apa ya, permasalahan yang mungkin bergejolak gitu di pikirannya di tokoh utamanya Darminingsih tadi, antara keinginan dia untuk menari dan juga mungkin ingin melawan kepada orang tua tapi tidak bisa begitu, Dewi. Iya. Nah, pintar. begitu ya, ya Pak ya? Iya, betul sekali. Ya, di sini ada Terima konflik kasih. batin gitu. Iya. Terima kasih Dwi, Pak. bagus sekali. Ya, Dian, gimana? Masih dibuka lagi Pak, sesi tanya jawabnya apa sudah cukup Pak? Ya cukup saja, tutup aja ya. Sekian. Baik, Ya. baik terima kasih dari teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatian dari teman-teman yang lain. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, luar biasa presentasinya. Oh iya. Baik, Bapak akan Ada suaranya. Ada suaranya. Halo. Ya, ya ada. Sudah Pak. Ada ya. Ya, baik, Bapak akan evaluasi ya. Tadi semuanya sudah tampil presentasi ya, luar biasa sekali. Nah, untuk masalah yang kalian pecahkan tadi gitu ya, dari mulai alur, terus penokohan gitu ya, terus konflik gitu ya. Nah, jadi naskah ini adalah naskah bentuknya monolog ya. Karena ada monolog, ada dialog ya, kalau drama. Nah, kalau monolog ini lebih mudah gitu dalam memecahkan dari segi alurnya gitu. Karena hanya diperankan oleh satu tokoh. Kalau 2 tokoh, 3 tokoh dalam bentuk dialog itu agak rumit dalam penyelesaian masalahnya. Ya, di sini untuk Nyai Ronggeng itu alurnya alur maju gitu ya. Tadi terus ada tokohnya itu yang pertama siapa? Ada Sulastri. Terus ada Darmaningsih dan ada Kosim. Ya. Nah, Sulastri ini sebagai siapa? Ibu dari Darmaningsih ya. Nah, muncul saat babak kedua ya di sana ya. Babak pertama ya muncul Sulastri gitu. Sulastri muncul menjelaskan. Terus babak selanjutnya juga Darmaningsih juga muncul dan menjelaskan masalah yang terjadi. Namun di sini hanya satu keterkaitan gitu ya, sama-sama apa masalahnya itu di apa? Tidak boleh menari ya. Ya, sekarang kedengaran nggak? Sudah. Ya, jadi masalahnya itu ya, jadi kedua tokoh Sulastri sama Darmaningsih ini sama-sama gitu ya, masalahnya itu adalah tertekan oleh Kosim gitu ya, karena Kosim tidak mau gitu atau menganggap negatif dari pekerjaan seorang penari ronggeng ya, seperti itu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya, babak ketiga, babak terus kedua gitu ya, tadi sudah luar biasa sekali. Terus konfliknya ya konflik batin gitu, karena di sini tidak ada berbenturan fisik ya. Nah, gitu. Jadi menangis gitu ya, menangis secara histeris gitu karena tidak kuat dengan
tekanan. Tekanan. Iya, Tekanan batin ya, Pak. tekanan Jahat banget sih batin. itu si Kosim ya. Iya. Selanjutnya itu karakter tokohnya ya tadi sudah jelaskan kita Darmaningsih juga Sulastri. Terus amanat tadi apa amanatnya? Jangan apa? Gimana Rinia? Jangan apa Rinia? Amanatnya tadi? Jangan memandang pekerjaan itu Peker- sebagai pekerjaan yang negatif, Pak. Iya, jadi pekerjaan itu ada yang halalnya juga ya. Ya, Ya, jadi pekerjaan tidak semua pekerjaan itu tidak halal, tapi yang halal dengan pekerjaan yang berbeda-beda gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu, seperti itu gitu ya. Nah, juga tadi Kosim itu adalah peran pembantu gitu ya atau peran ketiga gitu ya. Tadi jelaskan bahwa hanya sepintas gitu namun berpengaruh kepada cerita. Amanatnya bagus banget, Pak. Itu tuh, Pak. Iya, terima kasih gitu ya. Nah, baik sekarang kita merefleksi bagaimana dengan kegiatan hari ini? Menyenangkan. Iya. Luar biasa. Bersemangat. Iya. Seru, Pak, seru. Jangan diajak nonton drama, Pak. Nonton drama Oh iya. Dramanya seru. Nonton. Ya, Bapak harap nanti juga kalian ada yang Nonton drama. menulis drama ya, nanti dipentaskan seperti itu. Oh, asik. Ingin Iya. pentasnya, Pak. Iya, Kuku jadi siap. penjahat, Pak. Iya, aku jadi Ya. nantinya. Dan nanti Bapak kirimkan rubrik refleksinya di WA grup ya, supaya bisa memotivasi Bapak gitu bisa jika ada kekurangan dalam pembelajaran Bapak seperti itu. Dan selanjutnya ada tugas evaluasi. Bapak kirimkan linknya itu di WA grup ya, silahkan kalian kerjakan ya. Iya, Pak. Di sini, Pak. Iya, di WA grup. Ya, Pak. Di WA grup ya. Sudah ada? Tadi PR kan atau di sini, Pak? Itu evaluasi, Bu. Anu ya ini. Ya, di sini ada soal ini ya, benar atau salah gitu. Ya, kirain PR. Ya, sebentar aja Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya. Ya cukup, Pak. Ya, ya, silakan kalian buka linknya dan kerjakan ya. Ini dari Google Form itu. Baik. Ya, Pak. Sudah, Pak. Selesai. Sudah? Iya, baik. Nah, alhamdulillah ya. Untuk materi sekarang ya cukup sekian, dan untuk materi selanjutnya akan lebih meriah lagi gitu ya. Akan lebih luar biasa lagi, yaitu tentang memerankan salah satu tokoh drama ya. Jadi nanti kalian bentuk kelompok dan tampil di depan gitu ya, di depan kelas. Pentas ya, Pak ya, pentas Ya, drama. nanti mentas gitu ya. Nanti didandan. Iya. Ya, baik. Alhamdulillah kegiatan awal sampai akhir sudah selesai ya. Sebelum Bapak tutup ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Iya. Cukup. Iya. Sudah Ya. ngerti, Pak. Jadi jangan lupa kalian di rumah juga baca-baca lagi ya untuk misalnya novel gitu ya, atau cerita-cerita lain yang menurut kalian suka seperti itu. Ya, baik. Untuk mengakhiri kegiatan silakan tadi Kuku ya, sekarang Dian aja ya. Silakan Saya, Dian Pak. untuk tutup. Baik, Dian. Pak. Baiklah, teman-teman. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama terima kasih. Minggu depan. Ya.